Salam. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita meninggalkan segala kesibukan kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk dalam ibadah hari Minggu siang ini. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur bagi Allah Tuhan kita dalam Yesus Kristus. Karena berkat perkenannya kita senantiasa merasakan anugerah kehidupan hari ini dan diberi kesempatan untuk datang bersekutu di rumah Tuhan. Karena itu kita dituntut untuk senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendaknya. Sebagaimana tema kita saat ini, perbuatan yang bermakna. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 3. Kami puji dengan riang. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerah. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan menyanyi, jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merendahkan diri mengaku segala dosa dan kelemahan kita. Firman Tuhan dari Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosa. Kiranya firman Tuhan ini boleh menyadarkan kita akan segala dosa dan pelanggaran yang menjauhkan kita dari hadirat-Nya. Mari kita merendahkan hati dan memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita.
mari kita menaikkan pengampunan secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah doa pengakuan dosa kami. Kiranya dalam kemurahan-Mu Engkau sudi mendengarkan dan memberi pengampunan-Mu bagi kami yang lemah ini. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali melalui firman-Nya dari kitab Titus pasal 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sudah ku dapat sayang Tuhan, meskipun banyak ku berair, melihat itu aku heran, kan kasih sayang yang ajaib, lah aku tahu karunia, serta memuji rahmat-Nya. Dalam menjalani kehidupan satu minggu ke depan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita, dengarkanlah firman Tuhan dari kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-16 sebagai petunjuk hidup baru. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Sidang jemaat Tuhan, mari kita bermazmur melalui Mazmur 49 ayat 1 sampai yang ke-13. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, Pasanglah telinga, hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. mulutku akan mengucapkan hikmat, Dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal, Akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. mengapa aku takut pada hari-hari celaka,
pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku. Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya, Dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya. dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-temurun, mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Kita nyanyikan Mazmur 103 ayat 5, setinggi langit dari muka bumi. Segenap jemaat Tuhan, baik yang ada dalam ruangan ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Saat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Dan sebelum ketiga pelayan Tuhan pada pagi hari ini membacakan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Pada hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan, dan kami kuduskan melalui ibadah kami yang kedua di jemaat-Mu di Jemaat Karambe. Kami datang menaikkan puji dan syukur atas segala tuntunan penyertaan selama 1 minggu dalam segala aktivitas dan kehidupan kami. Walaupun kami tahu dan percaya bahwa ada suka, ada duka yang senantiasa kami alami sepanjang kehidupan kami. Tapi rahmat dan pertolongan Tuhan tidak akan pernah jauh dari kehidupan kami. Secara khusus pada saat ini kami boleh berkumpul baik dalam rumah ini, rumah-Mu yang kudus ini, di ruangan ini, maupun di rumah kami masing-masing. Dan kami akan mendasari persekutuan kami ini dengan kebenaran firman. Mohon urapan dan tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami semua. Baik ketiga pelayan Tuhan yang akan membacakan firman ini, maupun jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Sehingga firman ini ya Tuhan, kami boleh mengetahui rahasia dan rencana-rencana Allah dan kebenaran firman ini. Sehingga boleh menjadi kekuatan pengharapan di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan dalam tuntunan kuasa-Mu, dan pakailah ketiga pelayan ini untuk menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat Tuhan, pembacaan yang pertama dalam ibadah kita saat ini terambil dari Pengkhotbah 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Pengkhotbah 1
ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Pengejaran hikmat adalah sia-sia. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan, yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari Kolose pasal 3 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Firman Tuhan.
Lukas pasal yang ke-12, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Semuanya kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan." Kure semangat. Shalom, selamat pagi. Kita patut menaikkan puji dan syukur oleh karena kasih dan tuntunan Tuhan, sehingga hari ini kita ada lagi di penghujung bulan yang ke-7 di tahun 2022. Besok kita akan memasuki hari baru, bulan baru, dan kita aminkan bahwa kasih dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai menuntun kita dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Melalui firman Tuhan yang telah kita baca, baik dari Mazmur pasal yang ke-49 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, dari kitab Pengkhotbah pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai 18, Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, dan Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21, memberikan kita satu tema untuk kita renungkan, perbuatan yang bermakna, penggauran kebaktian. Firman Tuhan ini juga sangat dijelaskan oleh Rasul Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Segenap keluarga yang di rumah mengikuti ibadah ini maupun jemaat yang ada dalam ruangan ini, dari Mazmur pasal yang ke-49 berisi nasihat dan teguran bagi orang-orang yang hanya mengandalkan kekayaan dan hikmat duniawi di tengah-tengah dunia ini. Dan firman Tuhan ini berkata bahwa
Semua orang sama di hadapan Tuhan. Baik itu dikatakan hina, mulia, kaya dan miskin. Semua sama di hadapan Tuhan. Ia mutona yaitu kita torai di kuaya manda tu di si padai to sugi na to kelala ia mutu kematian. Seandainya kematian bisa dibeli, pasti ia manda. Itulah mati adalah orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa. Dalam artian orang-orang yang miskin, orang-orang yang berkekurangan. Tapi kenyataannya ibu bapak saudara-saudara, semua orang mengalami kematian, siapapun. Kemudian firman Tuhan ini mengungkap bahwa orang yang bersandar pada harta benda, yakni yang hanya dalam pikiran ini semata-mata dalam dunia ini, ya, dan tidak mempunyai kehidupan yang kekal. Itu pun orientasinya hanya sampai pada kubur dan cara penguburannya. Ya. Dan ini dikatakan menurut firman Tuhan disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Sulen tanggai ya naden kita torayam. Ada beberapa tingkatan binatang khususnya tedong, dindikwa tedong saleko, todi dan lain sebagainya. Yang paling mahal harganya adalah saleko. Tapi yang namate mona dialai motu balulang nah, sama saja dengan sambau, sama saja dengan tedong-tedong yang lain. Demikian juga dengan kita diandaikan seperti itu. Mungkin pada saat kita hidup, kita merasa kita berharga karena kita mempunyai lebih daripada orang lain. Baik dari segi kedudukan, tapi karena saat kita mati tidak ada lagi. Kita sama saja. Ya. Inilah yang dikatakan pemazmur. Dan lebih dijelaskan lagi oleh Salomo melalui kitab Pengkhotbah. Na komintu dote kuli na padang, na rande telie lino, na samboi telangi. Semua adalah kesia-siaan. Saya lihat mengapa Salomo berkata seperti itu. Bahwa saya melihat orang yang mencari siang dan malam dan lain sebagainya. Tetapi ternyata apa yang tunadaka merupakan kesia-siaan dalam hidup mereka. Karena apa ibu bapak saudara-saudara? Orientasinya hanya seperti itu. Ya, banyak orang hidupnya itu namanya pencitraan. Hidupnya itu hanya mau dikatakan oh iya dan iya dan iya dan iya. Tetapi sebenarnya itu sia-sia saja. Karena lah ditampe nasang te barang apa. Iya. Tidak ada. Iya. Bahkan Salomo berkata, di luar dari pemimpin-pemimpin Yerusalem sebelum dia tidak ada yang melebihi hikmat. Karena salah satu talenta yang diberikan Tuhan kepada Salomo adalah kakinan, hikmat. Ya. Dan dia menempatkan bahwa kebijakan tanpa kebenaran Allah, kekayaan tanpa kebenaran Allah, jabatan tanpa kebenaran Allah itu akan sia-sia dalam hidup itu. Itu yang sebenarnya Pengkhotbah mau katakan. Dan Rasul Paulus menegaskan kembali bagaimana peran kita orang-orang yang telah ditebus di dalam Kristus. Dia katakan, apa yang harus dilakukan. Dan ini di dalam jemaat Kolose, ada kelompok elit dan kelompok-kelompok yang lain. Orang-orang Yahudi katakan kami ini lebih daripada mereka karena kami disunat. Ada tanda lahirnya pada kami. Kamu tidak. Iya. Ada juga kelompok orang Yunani katakan karena ada hikmat pengetahuan. Oh kami teh lebih ini sabaa menarangkan buang kada-kada. Iya. Ia temi kadang imam ibang dan lain sebagainya. Tapi Paulus katakan yang harus kamu lakukan adalah memikirkan perkara-perkara di atas. Perkara-perkara di atas yaitu mengasihi sesama. Tidak membeda-bedakan orang lain. Bahkan orientasi kita adalah orientasi kehidupan yang kekal.
Sehingga buanglah segala kenajisan, yaitu percabulan, hawa nafsu jahat, keserakahan, ya. Dan hidup ini akan bermakna dalam kehidupan ini. Yaitu mintu embel-embel yo kalemi itu tidak berarti tanpa ketakutan pada Tuhan. Itu juga yang ditegaskan Tuhan Yesus kepada murid-murid dan orang-orang yang sementara diajar. Ada seorang berkata, Tuhan, suruh saudara saya untuk memberikan warisan kepada saya. Iya. Tapi Tuhan tahu, sebab bagi orang Yahudi pada saat itu, semua sudah diberikan warisan yang mereka punya. Nah, kami karena hatinya mau serakah lebih daripada orang lain. Janganlah engkau tamak dan serakah. Tapi apa yang harus kau buat? Ya, adalah hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan dia memberikan satu perumpamaan tentang seorang kaya yang bodoh. Dia katakan orang ini mempunyai tanahnya dan setiap tahun berlimpah hasilnya. Ya tualang na ta'amana mampu untuk menyimpan ini. Ia mutona kwa la dirangan ti alang la di pekapuai siate inan-inan penyimpanan supaya kana. Ia to nagan na nasang motonang kami to na kami penang kwa apa para lamu kasusai. Ya. Saka nasang mo ti apa? Lama aton-ton muy mamma abang mo ko. Muy no ako abang mo sadia. Tapi apa tu nak pong matua? Hey, orang yang bodoh. Malam ini jiwamu akan meninggalkan tubuhmu dan engkau akan mengalami kematian. Indah ratulan adakaran, indah latun habin. Torro bang mo temi apa? Ya. Apa? Patu borong nate kadana pong matua lako kita siluk solana sang lantem lambi totemo. Iya. Fasilitas dan segala apa yang ada pada kita itu baik, saudara-saudara. Iya. Tuhan Yesus tidak pernah mencela kekayaan, tetapi yang dicela oleh Tuhan adalah cara mempergunakannya itu. Iya toh. Ya nade sugi melo, karena itu kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Lolo rangka atas siluk solanasa. Tapi yang Tuhan cela itu adalah cara mempergunakan kekayaan ini. Biasa mau tapo bangga, biasa mau tapo sombong, biasa miki untiro rokok padantar rupato, bahkan kita tidak lagi memakai itu sebagai satu sarana pelayanan bagi mereka. Sehingga nak kaya tu pengmotola mubarak atau kasugiran. Ya, dia regi kambah kasugiran tidak ada ya. Tak talalong kolong itu banuan taroko kaburu, ya. Tak talambai demai pak barang-barang anta, uman pak alakta dan lain sebagainya. Tapi di sini Tuhan mau menyatakan supaya apa yang ada pada kita harus pergunakan. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang harus menjadi perenungan pertama. Kumua. Ya teme pak barang-barangan lino mintu tuyona kaleta itu merupakan satu talenta dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan perlu lata pakai umbangun katuanta, umbangun persekutuanta, umbangun mi tuyona keluarga ta. Ya. Yang kentala sadar solana sang kusangan beta itu lalu pak rapuan lakalala siala ini semua kita berbagi. Ya. Tapi dengki itu Buddha moyo kaleta tamorai siapa nala itu iona padanta. Nah sangat tahu bahasa tak mah yong mo deko na ba atau yong mo to otok barokona tahu takut dilang kotik siapa yang mau talantalai. Iya. Ada kan banyak seperti itu. Padahal kita lihat ini. Mengapa Tuhan katakan jangan kita bersandar pada itu? Pertama karena kita panah dan kita ringkih dan kita akan mengalami kematian. Hindarkan tandai kumkumua doangan lupa kumate, ya, atau sang bulan pak, ya, atau sang tahun pak, atau sang puluh tahun, oh tidak, ya, tidak ada. Ada orang yang sementara bersenang-senang tiba-tiba maut datang, ya. Kita lihat pada saat Ayub dicobai, sementara tianak nama pesta pora tiba-tiba datang gempa
dan mereka mati semua. Ya. Ada banyak dalam hidup kita ini, Ibu Bapak Saudara-saudara. Sementara malapuk tasuk lamai bano suleh kembali mayat. Hari yang lalu kami dikagetkan seorang kemanakan kami, dia camat di Sangala. Dia pergi mengikuti acara rekannya, pulang itu kecelakaan langsung meninggal. Ya. Siapa yang menyangka? Tidak ada. Ya. Ya nama sakisia mau tahu di kombai mak ada dua penasiaki lama lapuk raka lama ini. Tetapi ini banyak yang terjadi seperti itu yang Tuhan katakan. Kemudian dikatakan di sini harus kita memperhitungkan bahwa di balik kehidupan dunia ini den pakatuan nyomo. Ya mutena pokadam, puang Yesus, nakwa. Harus kita menyiapkan diri kita untuk kehidupan nanti dan ditentukan dalam dunia ini. Ya. Ada banyak ayat firman Tuhan berkata bahwa segala perbuatan mereka kita di dunia ini menyertai kita ke depan. Ya muto ya naden apa la abi yokaleta, layatemi talenta, layatemi barang-barangan, janganlah itu menjadi sesuatu yang ini, tetapi jadikanlah itu sebagai satu berkat bagi orang lain. Ya. Jadikanlah itu menjadi sarana. Ya nabengki kakinan pong matua tada imeloi tapokada meloi tasitamu meloi ya buda tau temo ya nadena penatang pora itu tak apa di pertama Facebook di pertama WA dan itu lebih buka hati-hati kalau memakai itu karena ada IT itu kita bisa berhubungan dengan hukum ya karena bisa saja ya. Tapi yang naden mora itu tak pernah kok kiku membela susirite. Lah kita lalu kombongan, lalu kita lalu keluarga. Ya, membela susirite melona, la susirite supaya boleh berjalan dengan baik. Itulah yang namanya hikmat yang diterangi oleh firman Tuhan. Ya. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara-saudara bahwa apa yang harus kita perbuat di tengah-tengah dunia ini? Iya. Dalam pengakuan kita gereja Toraja di bawah kita ini adalah umat Allah, adalah persekutuan baru milik Kristus dan kita disuruh menata kehidupan berdasarkan firman Tuhan. Jadi itu menjadi ukurannya adalah firman Tuhan. Ya. Supaya semua bukan filsafat-filsafat juga bukan mintuk kumala sosial tidak. Dan dari sebab itu kita harus memandang kehidupan ini dari sudut pandang Allah. Sehingga kita mau dimampukan kita hidup menikmati setiap karya Allah dengan penuh ungkapan syukur. Ya, contohnya bang, den tu tahu pas bangari lan katuan anak ande setiap hari, tapi selalu berucap syukur. Ya, membawa pertumbuhan, tapi den tu tahu laabi. Bahkan dari segi ukuran ini, tapi dia tidak pernah mengucap syukur. Ya, mana yang kehidupan yang bermakna? Kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang diterangi oleh firman Tuhan dan mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Kemudian hidup takut akan Allah dalam sepanjang kehidupan kita. Nah alami Salomo. Dalam kehidupannya sebagai manusia dia jatuh bangun. Bahkan mungkin banyak kali jatuh dalam perselingkuhan. Tetapi dia kembali kepada Allah dan dia katakan, hidup yang bermakna adalah hidup dalam terang dan hidup di dalam kasih Tuhan. Ya. Semua orang punya masa lalu. Ya. Semua orang punya gumul. Semua orang punya hal. Tapi jika kita sadar bahwa itu salah, kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan inilah saya. Ampunilah saya. Berikanlah saya kekuatan untuk memakai kehidupan ini yang Tuhan anugerahkan. Yang dan ada emak ulang tahun, yang napi apa tuh sangat senang kapan ulang tahun saya, ya. Apalagi ke Manek Bali tenai kuala ma ulang tahun karena selalu meriah-meriah, ya. Yang 17 tahun moto dia katakan bahwa ini terakhir dirayakan dengan luar biasa anak-anak kita. Tapi yang langgan moto, yang umur 40-50 tahun mata aku mikir ada emak ulang tahun, ya. 70 tahun sahabat dikua semakin hari semakin berkurang. Ya, sahabat nakot pung matua umur manusia di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10 umur manusia 70 tahun. Kalau dia kuat dia 80 tahun.
Jadi mata kok mikir sahabat diko, oh nah, sakurang-kurang nama pala ete katuangku. Dan itu kadang-kadang orang sungkan untuk berulang tahun. Kemarin ada keluarga berulang tahun, bisa mak potong kue, nak nandi bang mak potong kue. Ada banyak dalam hidup kita, ibu bapak saudara-saudara yang ini. Ya. Mungkin bagi anak cucu diko itu luar biasa, tetapi kita pribadi ada sikis yang kita kan matua tonga mo te nasanga solaki sola nenek kita matunceng mo kan. Ya. Oh. Tahu mau apa? Ya. Tetapi hidup bermakna nak waktu pematua sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, aku tetap menggendong engkau dan aku tidak akan pernah melepaskan engkau jika hidup kita ini bersama dengan Tuhan. Yang berikut, jika ada harta, benda, jabatan, kedudukan, serta segala sesuatu yang indah lainnya, janganlah itu menjadi satu. Ya, sabak yana di kuaya temi jabatan, apalagi totemo di kuaya jabatan politis. Denna dendo, denna den, jong, itu berputar. Kalau di atas jangan lupa yang di bawah. Ya, kalau di bawah jangan menghujat yang di atas, tetapi bersyukurlah atas semua yang Tuhan berikan bagi kita. Iyanna la abila abi tiapa yo kaleta belana tadaka, janganlah itu talon tabu-tabu kiri kanan dan lain sebagainya, tapi pergunakanlah itu dengan hikmat. Pergunakanlah itu membangun kehidupannya. Sebaliknya saudara-saudara, ya, mari kita berbagi bagi orang. Sebenarnya kata perpuluhan itu, ya, dipelajari dalam bahasa Ibrani dan Arabnya itu milik orang lain. Jadi setiap ia tu pandaka atau den tanah tahu. Secara khusus diterjemahkan secara praktis bahwa itu bagian daripada fakir miskin. Bagian bagi pada orang-orang yang ini. Jadi ya tu apa na bengki pong mato itu den duke itu tanah. Ya biasa kiri den itu na bengki berkat to tiba-tiba rampon na ini ya diben berarti itu yang ke situ. Ya. Jadi tidak atakan itu hak-haknya orang lain dan lain sebagainya. Karena itu ya mutona den muncul tuh istilah perpuluhan supaya di bala ke gereja na itu toyo gereja mengkarang orang Lewi pada saat itu ganak nakan disabak tak itu harta di beni, tak itu mana di beni. Padang pada saat itu sehingga muncul itu. Yang berikut itu berkembang itu bahwa disebutkan to na ya temai para orang-orang yang mungkin mengalami tekanan-tekanan, mengalami banyak hal, khususnya pada saat itu karena perang antar itu Buddha tu janda, Buddha tu anak-anak yang terlantar, sehingga gereja, orang-orang percaya wajib untuk memberikan santunan kepada mereka. Demikian juga dengan kita, ada banyak mungkin karena persoalan-persoalan dan lain, sehingga gereja punya kewajiban. Ia motona dentu dikua diakonia. Dan itu dikuat perhatian lebih kepada mereka. Supaya apa yang kita rasakan mereka juga rasakan. Itulah maknanya sebenarnya. Dan yang terakhir yang mau sampaikan bahwa Tuhan inginkan kita berbuat seturut dengan kehendaknya. Kita dituntun supaya ia tiapa tapogo lan lina bermakna. Ya. Banyak orang yang sudah lama tinggalkan kita, tetapi tontong bang tu makna kehidupan ada dalam hidup kita. Ia kena tupa, ia kena ini. Contohnya, ia naden acara-acara dan orang yang rajin, orang yang setia, orang yang peduli. Diko kena tupa dika atau lain di siapa inde itu lasi peta tapi itu satu ungkapan. Iya. Lan keluarga diko kena den padika atau yesiala rampo. Ia siala makada, ia siala pasusite. Itu karena dia telah berbuat dalam hidup yang bermakna. Belum lagi dalam hal-hal yang lain. Oleh sebab itu mari kita pergunakan sisa kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita supaya sungguh bermakna dalam hidup ini. Dan kita nyatakan dalam sepanjang kehidupan kita bahwa saya ini telah ditebus oleh Yesus Kristus, telah dimampukan, telah diberikan segala hal, dan mari kita pakai semuanya itu baik kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada sesama kita. Dan kita dimampukan sehingga pada saatnya kita akan meninggalkan kehidupan ini, Tuhan katakan,
kematianmu, hidupmu sungguh bermakna. Dan pada saat kita menghadap tahta pengadilan Allah, Tuhan memberikan kita mahkota, hadiah, lencana, ataupun piala bahwa engkau telah setia, engkau telah mengakhiri dengan garis finish yang baik, dan engkau telah menjadi berkat dimanapun engkau berada. Kiranya firman Tuhan ini menopang kita. Haleluya. Amin. Mari segenap jemaat Tuhan, kita masuk di dalam saat teduh kita. Kita sungguh mengaminkan bahwa hidup ini terus berjalan. Dan hidup ini menjadi rahasia bagi kita. Tapi jika kita bersama dengan Tuhan, tidak ada lagi rahasia. Dan hidup ini adalah peluang-peluang anugerah yang Tuhan anugerahkan untuk berkarya, untuk menyatakan kehidupan kita supaya kehidupan kita ini sungguh bermakna. Baik bagi anak cucu kita, baik bagi keluarga kita, maupun juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari segenap jemaat Tuhan, kita menaikkan permohonan-permohonan kita. Dan doa kita mengungkapkan doa sempurna yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita dalam rumusan pengakuan Imam Rasuli. Kita ikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati benar, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus? Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita di dalam kehidupan kita. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan mengangkat lagu PKJ 274 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Sambil memberikan persembahan, kita dituntun
oleh firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jerimu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Ayat 1, pakailah waktu anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang.
Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita bersyukur atas tuntunan penyertaan yang Tuhan sudah boleh nyatakan sampai saat ini. Kita juga bersyukur atas segala berkat-berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan, baik itu saudara-saudara kita yang sepanjang minggu ini digenapkan usianya 1 tahun, dan dalam perjalanan 1 tahun ke depan Tuhan senantiasa topang tuntun. Juga kita berdoa untuk segala pekerjaan daripada jemaat Tuhan di Jemaat Kerambe. Juga kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini sementara dalam kelemahan tubuh, bahkan juga yang sementara di dalam kedukaan. Secara khusus kita berdoa untuk rencana pada siang ini setelah selesai ibadah, jenazah Ibu Penatua Erli Rombe Datu akan diantar ke kampung halaman dan besok akan dikuburkan di Nanggala. Juga Ibu Sandri Parinding, tata usaha kita, telah selesai menguburkan jenazah saudaranya dan mungkin hari Senin akan kembali dari Balikpapan. Kita tetap dukung. Juga anak kekasih kita Bonix yang rencana akan berangkat hari ini ke Makassar untuk melanjutkan pengobatan, kita serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Secara khusus di hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan, sehingga kami segenap jemaat-Mu, baik yang berkumpul dalam ruang gereja di tempat ini dalam persekutuan ibadah yang kedua, maupun jemaat-Mu yang sementara mengikuti ibadah melalui live streaming, atau semua yang mengikuti ibadah dalam panduan ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan firman-Mu yang telah kami dengarkan dan hamba-Mu telah khotbahkan di tengah-tengah ibadah ini. Sungguh ya Tuhan, bahwa kami semua diberikan nasihat, diberikan kekuatan supaya kehidupan kami sungguh bermakna. Dan kehidupan itu bermakna jika kami hidup dalam terang dan tuntunan dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami mampu untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan dan boleh menjadi berkat baik di tengah-tengah rumah tangga, kehidupan keluarga, keluarga besar, bahkan di tengah-tengah persekutuan gereja dan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dari kehidupan kami ini ya Tuhan, orang akan mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan ini. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami datang bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan sudah boleh tambahkan umur 1 tahun lagi. Dan dalam perjalanan 1 tahun ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Secara khusus ya Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Dan kami juga bersyukur bersama dengan keluarga Yohanes Taulabi yang Tuhan sudah boleh tambahkan umur yang ke-70. Juga ulang tahun Pak Gasongan dan Malo, dan juga ulang tahun Kameloan. Semuanya kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu, bahkan juga yang berulang tahun secara khusus hari ini. Juga Tuhan, mereka telah bersyukur dan memberikan persembahan berkati. Bahkan dalam ibadah kami ini kami telah mengambil bagian untuk mendukung pelayanan melalui persembahan-persembahan, baik persembahan yang dikumpul melalui pundi maupun juga persembahan-persembahan syukur lainnya berkati. Sehingga itu merupakan satu tanda bahwa Tuhan senantiasa melimpahkan berkat dalam kehidupan kami. Demikian juga dengan segenap jemaat-Mu ya Tuhan, yang saat ini dalam berbagai-bagai pekerjaan, baik di kantor sebagai pegawai negeri sipil, karyawan-karyawan swasta di berbagai-bagai kantor-kantor dan perusahaan-perusahaan, maupun juga yang sementara ya Tuhan di dalam usaha-usaha yang dilaksanakan di rumah, di pasar, dimanapun mereka tempatkan berkati, sehingga semuanya boleh membawa berkat dalam kehidupan mereka.
Bahkan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami, orang tua kami yang telah Tuhan pakai dan menikmati usia indah dalam masa-masa pensiun dan masa-masa lansia, berkati. Sehingga senantiasa ya Tuhan dikuatkan iman mereka, walaupun secara fisik sudah banyak yang berkurang, bahkan kadang-kadang penyakit menghampiri mereka. Topang tuntun mereka ya Tuhan. Demikian juga dengan anak-anak kami yang sementara merendah masa depan mereka melalui bangku sekolah dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Bahkan ada anak-anak kami yang telah mempersiapkan diri untuk memasuki perguruan tinggi ya Tuhan di akhir bulan Agustus, berkati. Dan juga ya Tuhan, anak-anak kami yang sementara dalam pendidikan dari tingkat PAUD sampai SMU SMK, berkati. Juga ya Tuhan, yang sementara mencari pekerjaan oleh karena sudah selesai, bahkan juga mencari pasangan hidup, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Demikian juga ya Tuhan, yang sementara dalam pekerjaan mereka di sawah ladang mereka dan ternak-ternak mereka yang mereka pelihara, berkati sehingga boleh membawa berkat dalam kehidupan mereka. Demikian juga tanggung jawab mereka sebagai kepala rumah tangga, ayah, ibu, kakek, nenek, berkati ya Tuhan supaya boleh menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang sementara bergumul oleh karena sakit penyakit. Kami berdoa ya Tuhan untuk Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Markus Basang, Nenek Gesa, Bapak Janda Nimpa, Nenek Bagas, Mama Kesia, Mama Pani, Mama Ginda, Bapak Leonard Maruru, Ibu Uniyanti, Bapak Mendila Pongpadati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya di Getengan, Bapak Wendy, Bapak Hari, Bapak Petrus Alexander, Ibu Heni Bumbungan di Makassar, Nyonya Yeran Tetana, Bapak Naya, Angga Repa, Bena. Bahkan saat ini kami mendukung untuk saudara kami, Bonix, yang akan berangkat ke Makassar ya Tuhan, untuk melanjutkan pengobatan. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga anak kekasih kami ini boleh berangkat ya Tuhan. Berkati kendaraan, berkati kedua orang tua, sehingga boleh berangkat dan di sana mereka boleh merasakan kasih dan anugerah. Demikian juga ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang sementara dalam duka cita oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Rante Parung, Bapak Benyamin Salo, Bapak Markus Palimbong, Bapak Ishak Bunga Allo, Bapak Yakin Tandirerung, yang secara khusus Tuhan sebentar jenazah dari Mama Mendo, Ibu Erli Rombedatu akan diantar ke Nanggala. Berkati seluruh perjalanan ini ya Tuhan, dan di sana mereka akan dikuburkan oleh keluarga mereka. Ibu Yohana Bondo, keluarga marhum Nenek Tiku, keluarga Bapak Toting, keluarga Ibu Alprina Lambe dan Bapak Jepri Seranga. Juga ya Tuhan, keluarga Ibu Sandri Parinding yang rencana akan kembali dari Balikpapan ke sini ya Tuhan, berkati, dan telah selesai menguburkan jenazah orang yang mereka kasih dan cintai. Juga pelayanan-pelayanan 1 minggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, diberkati dan ditopanglah, baik pelayanan rutin ibadah rumah tangga, pelayanan OIG rutin, juga ya Tuhan pelayan-pelayan insidentil, berkati. Juga ya Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati dan topang. Juga seluruh pengurus OIG di Jemaat Karambe dan juga majelis gereja, berkati, sehingga boleh mengangkat tugas pelayanan. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan sudah boleh nyatakan bagi kami semua. Dan ucapan syukur kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan inilah doa kami, inilah syukur kami, inilah permohonan-permohonan kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Mohon kesabaran sidang jemaat, kita mendengarkan beberapa penekanan dan tambahan warta. Pertama, terima kasih kepada majelis kelompok Karambe yang sudah bersama-sama mengangkat pelayanan pada ibadah siang ini, juga kepada seluruh
rekan-rekan, saudara-saudara yang juga bersama-sama dalam mengangkat pelayanan dalam ibadah siang ini, disampaikan terima kasih. Tidak lupa juga terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah kita sidang jemaat Tuhan. Kiranya firman Tuhan selalu menyegarkan jiwa kita dan senantiasa kita menjalani hidup ini hanya di dalam Tuhan Yesus. Yang penekanan yang pertama, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa rencana pelaksanaan verifikasi akan dilaksanakan minggu depan. Karena itu diharapkan kepada semua pemegang kekayaan jemaat untuk mempersiapkan pembukuannya. Yang kedua, pemindahan jenazah Ibu almarhumah Erli Rombedatu Tandirerung ke Nanggala dilaksanakan pada hari Minggu, hari ini, tanggal 31 Juli 2022, selesai ibadah siang atau pukul 11, dan akan diantar ke Nanggala dan pemakaman dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, besok. Tambahan warta. 1. Kumpulan PWGT di kelompok Rantepao dipindahkan ke rumah Nyonya Dorcas Lando. Nyonya Dorcas Lando pukul 17 sore. Yang kedua, kumpulan rumah tangga di kelompok Karasik B dipindahkan ke rumah Bapak Sir Bonto, dilaksanakan pukul 17 sore. Yang ketiga, jam doa Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022, pukul 5.30 pagi. Diharapkan kehadiran kita. Yang keempat, perkunjungan jemaat bagi keluarga Bapak Yopi, Bapak Meldi, Bapak Tia atas selesainya pemakaman orang tua di Palopo. Perkunjungan ini dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022, pukul 16 sore atau jam 4 sore di rumah keluarga Bapak Yopi. Jadi dipusatkan di rumah Bapak Yopi. Demikian penekanan warta dan tambahan warta, dan atasnya diucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Tiap orang harus tahu
Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dia mempelai surgawi, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Jemaat Tuhan, pergilah, jalanilah hidup anugerah Tuhan dengan perbuatan yang bermakna bagi sesama dan Tuhanmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk menutup ibadah kita siang ini, mari kita bersyukur melalui PKJ 249 ayat pertama dan ayat yang kedua. Ya Tuhan, kuatkan iman. Ya Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Ya Tuhan, Kaulah pelindungku, bersama-Mu tenang hidupku, si jahat pun takkan berdaya, jikalau Tuhan besertaku. Demikianlah ibadah kita siang ini, dan bersyukurlah kepada Tuhan.